Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 teman-teman ya. Yang mana yang akan kami bahas di sini ya, terkait dengan 5 syarat ya, 5 syarat utama agar pelamar prioritas 3 itu berpotensi auto penempatan teman-teman ya menjadi ASN P3K Guru di tahun 2023. Tapi sebelum itu bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru ya seputar perkembangan P3K Guru ya. Baik, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja teman-teman ya to the point ke informasinya. Di sini teman-teman ya perlu ketahui bahwa hari ini tanggal 6 ya, silakan pantau secara berkala akun SSCASN ya, baik itu P2, P3 maupun pelamar umum, karena nantinya di sekitaran tanggal 5 sampai 8 November ya, bertanggal 5, 6, 7, 8 November 2023 itu akan ada pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi. Dan bagaimana pelaksanaan seleksi kompetensi? Rencananya teman-teman ya, untuk pelaksanaan seleksi kompetensi itu direncanakan mulai tanggal 10 November sampai dengan tanggal 4 Desember bulan depan ya. Jadi tidak sampai pertengahan bulan Desember seleksi CAT BKN ini sudah selesai untuk P2, P3 dan pelamar umum teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Jadi untuk pelaksanaan seleksi kompetensi itu dimulai tanggal 10 November teman-teman ya, sampai dengan tanggal 4 Desember 2023 pastinya teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Oke, yang mana kalau kita perhatikan di sini ya, untuk pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan, insya Allah nanti rencananya tanggal 15 November teman-teman ya, sampai dengan 6 Desember 2023. Sedangkan untuk pengolahan nilai seleksi kompetensi ini untuk P2, P3, P4, jadi pengolahan nilai seleksi kompetensi itu penentu kelulusan itu dimulai tanggal 30 November teman-teman ya, tanggal 30 November sampai dengan 9 Desember 2023. Sedangkan untuk pengumuman kelulusan untuk P1, P2, P3, P4 insya Allah nantinya di bulan Desember semua teman-teman ya, di sekitar tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023. Nah seperti itu ya. Untuk pengisian DRHNI P3K ya, itu 16 Desember 2023 sampai dengan 14 Januari 2024 ya, kalau tidak berubah jadwalnya teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Kemudian bagi teman-teman sekalian ya, nantinya untuk pelaksanaan seleksi P3K Guru terutama bagi P2 dan P3, Bapak Ibu P2, P3, P4 itu kalian harus ketahui bahwa ada 2 afirmasi utama. Yang pertama itu adalah afirmasi sertifikat pendidik dan yang kedua itu adalah disabilitas teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kami akan menyajikan semakin jelas ya 5 syarat utama P3 auto lulus ASN P3K Guru 2023 setelah tes CAT. Yang pertama itu adalah P3 itu wajib mengikuti tes CAT BKN ya, yang materi soalnya itu adalah soal SJT. Jadi kalau misalkan pelamar kebutuhan khusus P3 itu tidak mengikuti tes CAT BKN, maka dipastikan tidak bisa lulus menjadi ASN P3K Guru 2023. Jadi persyaratan utama itu P3 maupun P2 atau P4 itu wajib dulu ya, wajib dulu mengikuti tes CAT BKN. Khusus P2, P3 materi soalnya itu adalah SJT teman-teman ya. Materi soalnya itu adalah soal-soal SJT atau penilaian kesesuaian sederhana ya, atau situational judgment test. Jadi ingat ya, ikut tes CAT BKN dulu, materi soalnya itu adalah SJT teman-teman. Yang kedua ya, di sini teman-teman bisa melihat yang kedua adalah
formasi jabatan adalah formasi yang sangat dibutuhkan di instansi. Nah, ini sangat penting juga. Jadi kalau misalkan formasi jabatan Bapak Ibu itu tidak dibutuhkan di instansi, kemungkinan formasinya itu bakalan sedikit, teman-teman. Tapi kalau misalkan formasi jabatan itu adalah yang sangat dibutuhkan di instansi Bapak Ibu, misalkan guru, saya sangat yakin formasinya itu akan banyak. Nah, ini menjadi salah satu syarat lah, teman-teman ya, syarat utama untuk bisa lulus menjadi ASN. Formasi jabatan kita itu adalah formasi yang sangat dibutuhkan di instansi. Itu yang harus kalian teman-teman ketahui ya. Nah, ini yang paling penting lagi, ini yang menjadi penentu utama. Jumlah kuota P3K lebih banyak dari jumlah pendaftar. Contoh misalkan teman-teman, anggaplah P1, P2 sudah ada jatah ya, P1 sudah penempatan, P2 juga oke lah ya. Jadi tersisa P3. Ternyata sisa formasi yang tersisa itu tinggal 50 formasi. Sedangkan jumlah P3 itu anggaplah 25, teman-teman. Ke 25 pelamar prioritas 3 ini ternyata ijazahnya itu linear dengan sisa 50 formasi yang tersedia. Jadi tidak perlu perankingan lagi. Kenapa tidak perlu perankingan? Karena kuota yang tersisa itu jauh lebih banyak daripada pendaftar P3, sehingga yang 25 pelamar P3 ini sisa ikut tes CAT BKN saja, teman-teman. Sisa ikut tes CAT BKN saja tanpa terbebani dengan nilai ambang batas atau passing grade, karena memang untuk P2 dan P3 itu tidak dibebankan nilai ambang batas. Pastinya seperti itu ya. Jadi begitu misalkan sudah selesai, kemungkinan yang 25 orang P3 ini itu bakalan diangkat, teman-teman, menjadi ASN P3K. Kenapa? Karena sudah tidak pakai nilai ambang batas dan kuota P3K-nya itu lebih banyak, teman-teman, dari jumlah pendaftar. Nah, ini yang harus teman-teman ketahui ya, dan ini sangat penting untuk kita pahami sebagai salah satu rumus dalam mekanisme penempatan P3K guru formasi tahun 2023. Oke. Nah, yang keempat di sini, teman-teman ya, yang keempat P1, P2 jumlahnya sedikit atau sudah tidak ada lagi. Nah, ini sangat penting. Kalau misalkan dalam satu instansi itu P1-nya sudah tidak ada atau P2-nya juga sudah tidak ada, yang tersisa itu adalah P3 dan P4, sedangkan jumlah formasi itu lebih besar daripada jumlah P3 dan P4, maka besar kemungkinan jumlah P3 ini itu bakalan diangkat menjadi ASN P3K guru. Sedangkan bagi yang pelamar umum ini kita tidak bisa memberikan komen dulu karena harus melewati nilai ambang batas dulu, teman-teman ya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah mendapatkan nilai tes CAT yang bagus. Ini minimal kita perjuangkan ya, teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa mendapatkan nilai tes CAT yang bagus agar nantinya bisa bersaing jika misalkan ada apa ya, teman-teman ya, ada kejuaraan ya atau ada perlombaan ya. Oke, mendapat nilai tes yang bagus ya. Artinya ada perbandingan lah dengan pendaftaran-pendaftar yang lain. Oke, seperti itu kira-kira, teman-teman ya. Jadi inilah 5 syarat utama ya. P3 auto lulus SMP 3K Guru 2023 setelah tes CAT. Di sini jelas sekali dikatakan, teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini kita lihat ya, salah satu contoh misalkan di Kabupaten A, teman-teman ya. Ini dia di Kabupaten A, formasi guru kelas dibutuhkan sebanyak 200 orang. Ya, jumlah P1, P2, P3 yang mendaftar guru kelas di Kabupaten A itu setelah pengumuman administrasi sebanyak 150 orang. Maka dipastikan 150 orang itu diangkat. Kenapa? 150 orang ini kan terdiri dari P1, P2, P3 itu semuanya diangkat. Kenapa? Karena jumlah kuota lebih besar daripada jumlah pelamar yang linear dengan kuota yang disediakan. Oke ya, saya rasa sudah cukup di sini, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.